20 indikasi kebangkitan PKI. Di situ saya uraikan 20 tanda-tanda PKI bangkit, saudara. Dan itu saya sampaikan di hadapan ratusan purnawirawan jenderal di Balai Kartini Jakarta ketika ada yaitu seminar tentang PKI. Saya sudah ingatkan di situ, Patri Sutrisno hadir, saudara. Saya ingatkan kepada para mantan jenderal semua, ingat ya, PKI ini bangkit. Ini indikasinya, saya jelaskan, saya buktikan satu persatu. Kalau Anda tidak waspada dari sekarang, saya katakan besok Anda sendiri akan menyesal. Nah, 20 indikasi yang saya urai hari ini sudah terjadi semua. Makanya PKI paling gak suka dengan namanya Habib Rizik atau siapapun yang dekat dengan Habib Rizik, termasuk Habib Bahar, Habib Alwi, saudara, bahkan Habib Zain, saudara. Enggak, pokoknya dekat dengan Habib Rizik ini semua mesti dihabisi, mesti dihina, mesti dicela. Karena selama ada para habaib dan ulama yang istiqomah, PKI tidak akan pernah bisa bangkit, saudara. Karena habaib dan ulama istiqomah siap berada di barisan paling depan untuk menghancurkan PKI kapan saja. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Jadi jangan kaget kalau PKI itu gerakannya sebar fitnah, saudara. Jangan kaget kalau habaib di mana-mana difitnah, saudara. Dulu namanya PKI, sekarang bukan PKI. Sekarang namanya Laskar Setan. Sekarang namanya Begal Nasab. Yang begitu-begitu, saudara. Enggak pakai PKI, saudara. Enggak ada mereka pakai PKI lagi, saudara. Tapi gerakannya nyata, mengadu domba ulama, mengadu domba kiai dengan kiai, mengadu domba habib dengan habib, mengadu domba habib dengan kiai. Saya mau tanya umat Islam, mau diadu domba tidak? Mau diadu domba tidak? Sekarang kalau Anda semua lihat habaib, kiai, akur duduk di panggung ceramah bareng bersama, senang tidak? Senang tidak? Bersyukur tidak? Nah, sekarang saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap berjuang? Siap bela kiai? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap jaga pesantren? Siap jaga agama? Siap jaga negara? Angkat tangan semua aja, takbir, sallu ala nabi. Nah, baik ya ikhwan, sekarang yang ingin saya sampaikan di sini, ada sementara pihak, maaf, kadang-kadang datangnya dari oknum pejabat sendiri, menina-bobokkan bangsa Indonesia dari kebangkitan PKI. Mereka mengatakan PKI sudah finish, PKI sudah selesai, PKI nggak bakal bangkit lagi. Itu cerita klasik, itu bohong, itu nggak ada itu PKI bangkit lagi, udah finish, udah selesai. Saudara, propaganda semacam ini adalah propaganda yang menina-bobokkan bangsa Indonesia daripada bahaya gerakan komunis di Indonesia. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Nah, kalau kita sedang bicara PKI seperti simposium pada hari ini, apa mereka bilang? Ini kan cuma paranoid saja. Ini ketakutan yang nggak beralasan. Ini kan cuma komunis fobia saja. Kita ini di sini dituduh semuanya paranoid, hanya ketakutan yang berlebihan. Maka itu di sini perlu kita sampaikan, siapa bilang PKI itu tidak ada? Siapa bilang gerakannya itu sudah bubar dari republik ini? Siapa bilang gerakan PKI itu, saudara, saat ini tidak mulai kembali mencengkramkan kukunya di bumi Nusantara ini? Mari kita lihat indikasi kebangkitan PKI, saudara, yang ada di Indonesia ini. Kita mulai dari yang pertama. Kita semua sama tahu ada kelompok yang begitu ngotot menuntut pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Kalau TAP MPRS ini dicabut, yang diuntungkan adalah keluarga besar PKI. Ini indikasi, saudara. Enggak mungkin yang bukan PKI menuntut pencabutan daripada TAP MPRS tersebut. Karena kalau TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, yang untung bukan umat Islam, yang untung bukan tentara, yang untung bukan polisi, bukan, yang untung bukan negara, yang untung adalah kader-kader PKI. Nah, sekarang yang kedua, saudara,
Sebelum tahun 1998, sejarah pengkhianatan PKI di Madiun 1948 maupun G30 SPKI 1965 itu tercantum, diceritakan dalam sejarah Indonesia, masuk dalam kurikulum. Jadi dari tahun 1965 sampai 1998 sejarah pengkhianatan PKI merupakan bagian daripada kurikulum pendidikan untuk pelajaran sejarah Indonesia. Tapi begitu masuk reformasi 98, saudara, pelajaran tentang pengkhianatan PKI baik di Madiun 1948 maupun G30 SPKI 1965 dihapuskan dari kurikulum pendidikan. Saya bertanya-tanya, siapa ini manusia yang punya kekuatan bisa menghapus materi pengkhianatan PKI dari kurikulum? Ini bukan seorang biasa, saudara. Dia punya kekuatan politik, dia punya kekuatan ekonomi, dia punya kekuatan sosial. Kalau hanya rakyat jelata biasa, enggak ada pelajaran pengkhianatan PKI dari kurikulum, saudara. Sekarang sampai hari ini, saudara, apa yang terjadi? Yuk mari kita lihat, saudara. Anak-anak SD, SMP, SMA yang di tahun 98, saudara, baru mulai mencicipi sekolah, mereka nggak dapat lagi pelajaran tentang pengkhianatan PKI. Jadi dari tahun 98 sampai hari ini, generasi muda kita yang umurnya sekitar 25 sampai 27 tahun, mereka nggak tahu apa dan bagaimana PKI, saudara. Ini kurikulum ini penting. Kurikulum ini membentuk daripada ideologi bangsa, bentuk pemikiran filsafat bangsa. Kalau jangan duluan, saudara, 25 atau 27 ke bawah, tidak ada yang tahu PKI. Bahkan mereka merasa bangga pakai kaos dengan gambar palu arit karena ketidaktahuan mereka, saudara. Nah, lagi-lagi, saudara, tadi saya katakan, saudara, siapa ini pihak yang punya inisiatif untuk tersebut, saudara? Memperkenalkan kita begitu banyak buku-buku yang dikenalkan oleh Pak Tri tadi, semuanya buku bagus, Pak. Cuma yang jadi persoalan, buku-buku tersebut menjadi tidak efektif manakala tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Buku tersebut menjadi tidak efektif manakala tidak dijadikan sebagai bagian kurikulum pendidikan Indonesia. Maka itu saya usulkan kepada simposium ini untuk kita bersama-sama mendorong sejarah pengkhianatan PKI 48 dan 65 harus dikembalikan dalam kurikulum pendidikan nasional Indonesia dalam materi sejarah Indonesia, saudara. Baik, sekarang kita lihat lagi, saudara. Yang ketiga, sebelum tahun 98, saudara, televisi nasional khususnya TVRI setiap tanggal 30 September selalu memutar ulang film tentang pengkhianatan G30 SPKI. Hingga dari Sabang sampai Merauke, dari gunung sampai ke lembah, orang di kampung-kampung nonton film tersebut, saudara. Mereka tahu betapa biadabnya PKI, betapa zalimnya PKI, betapa pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI. Tapi sayang sejuta sayang, setelah reformasi tahun 98 tidak ada satupun stasiun televisi sampai hari ini yang berani menayangkan kembali daripada film pengkhianatan G30 SPKI, saudara. Ada apa? Siapa itu orang yang bisa nakut-nakuti televisi? Siapa itu orang yang bisa neken media televisi? Siapa itu orang yang menguasai media di kita punya negeri sampai media takut, nggak berani untuk menayangkan film itu kembali, saudara? Akibatnya 98 sampai hari ini anak-anak muda kita, saudara, anak kebiadaban PKI, saudara, saudara, dari Sabang sampai Merauke se-Indonesia, saudara. Nah, ini fakta, ini merupakan indikasi kebangkitan PKI yang tidak terbantahkan. Omong kosong kalau ada mengatakan PKI tidak akan bangkit. Omong kosong kalau ada mengatakan PKI akan bangkit atau PKI ini sudah final, tidak akan bangkit lagi. Omong kosong, saudara. PKI sedang bergerak, PKI akan bangkit kembali, PKI akan melibas kita semua kalau kita tidak merapatkan barisan dari sekarang, saudara. Mudah-mudahan Allah menyatukan kita semua. Baik, yang keempat, langsung saja, saudara. Kita tahu dulu sebelum 98 ada Litsus, penelitian khusus bagi pejabat publik di Indonesia, saudara. Seseorang ingin jadi gubernur, ingin jadi kepala daerah, apalagi mau jadi menteri, saudara, ada penelitian khusus. Siapa dia? Bagaimana ideologinya? Apa keterkaitannya dengan PKI, saudara? Kalau terbukti ada keterkaitan dengan PKI, apalagi mengusung ideologi PKI, tidak akan pernah dilantik oleh negara sebagai pejabat publik, saudara.
Tapi semenjak tahun 1998 Litsus ditiadakan. Tadi Patri sudah sampaikan kepada kita bagaimana mereka menjadi kepala daerah, menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi anggota dewan, saudara, masuk ke berbagai macam partai. Ini fakta, ini bukan sekedar cerita, ini bukan khurafat, bukan takhayul, bukan dongeng, tapi ini fakta yang kita hadapi. Nah, kemudian baik yang kelima, saudara. Nah, tadi sudah kita sebutkan putra putri PKI keturunannya masuk ke partai-partai politik, masuk ke instansi lembaga-lembaga negara, saudara. Dan dari sanalah, saudara, mereka mempengaruhi kebijakan-kebijakan untuk keuntungan PKI. Baik, yang keenam, mari kita lihat lagi, saudara. Kita tidak boleh menutup mata. Sejak tahun 1998, begitu banyak buku-buku yang membela PKI. Dibagikan secara gratis, dijual dengan bebas di toko-toko buku, saudara. Enggak, pemerintah kita enggak mampu untuk melakukan tindakan apapun. Real, fakta, saudara. Bahkan ada satu anggota dewan, pimpinan satu komisi di DPR RI, saudara, begitu bangga mengarang buku mengatakan dengan judul "Aku Bangga Jadi Anak PKI". Enggak sampai di situ, bahkan dia karang buku lagi dengan judul "Anak PKI Masuk Parlemen", seolah-olah dia ingin meledek semua yang anti PKI. Manusia-manusia Indonesia yang anti PKI, ada urusan apa dengan kalian? Aku bangga jadi anak PKI. Bangsa Indonesia yang anti PKI, ada apa dengan kalian benci PKI? Ada apa musuh PKI? Aku anak PKI masuk parlemen dan aku bangga menjadi anak PKI. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini indikasi. Yang ngomong yang sebelah sana. Lanjut. Ini sudah atau saya lanjutkan ini? Sebab dapat teguran 1 menit lagi mesti selesai. Padahal saya bawa materinya 25 menit. Tapi dikasih waktu 15 menit. Saya mau tanya dulu sama peserta ini. Izinnya. Baik, supaya menyingkat waktu, Pak Tarman Azam, beliau kawan saya, Masya Allah, salah seorang pimpinan PWI. Mudah-mudahan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya, saudara, mari kita lihat yang nomor 7. Saudara, adanya usulan RUU KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ini juga tidak lepas dari peran-peran untuk kepentingan PKI. Kemudian yang ke-8, bagaimana Komnas HAM luar biasa, saudara. Berikut LSM liberal yang menjadi LSM komprador, saudara, yang bersuara untuk kepentingan asing. Juga mereka semua bersuara untuk membela PKI. Yang ke-9, maaf saudara, ya, ada bantuan Cina kepada Indonesia, berikut kompensasinya. Saya tidak campur urusan ekonomi negeri ini, saudara. Tapi kalau sudah bantuan dari negara komunis Cina ke Indonesia dengan kompensasi tenaga kerja yang masuk Indonesia, wajib untuk diwaspadai, saudara. Nah, kemudian jangan lupa yang ke-10, saudara, ada beberapa parpol, bukan satu, yang terang-terangan mengirim kader-kadernya ke Republik Rakyat Cina untuk ikut pendidikan politik. Mereka dididik oleh Partai Komunis Cina, saudara. Ada apa? Ya, itu hak partai tersebut, itu hak pribadinya, saya tidak ikut campur. Tapi saya sebagai bangsa Indonesia punya hak untuk mewaspadai partai-partai yang menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Cina, saudara. Baik, saudara. Yang ke-11, di mana-mana ada seminar, ada temu kangen, saudara. Di mana-mana ada temu kangen PKI, seminar PKI, saudara. Sementara, saudara, dari pihak aparat keamanan setengah hati untuk membubarkan mereka, saudara. Berapa kali di Taman Ismail Marzuki mereka menggelar acara, bikin kegiatan, saudara. Ada bentrokan dengan gerakan bela negara, dengan laskar-laskar FPI di beberapa tempat, saudara. Ada apa? Ada lagi anggota-anggota dewan yang merupakan kader PKI menggunakan kunjungan kerja mereka untuk membuka temu kangen kader PKI sebagaimana terjadi di Banyuwangi beberapa waktu, saudara. Yang ke-12, pembentukan Ormas Orsospol yang berafiliasi kepada PKI, pemutarbalikan segara PKI dan lambang PKI, saudara. Saat ini di kalangan selebritis kaum muda, dan maaf, sampai Menko Polhukam, maaf, harus saya sampaikan, saudara. Begitu kami protes adanya kaos-kaos berlogo PKI, akan saudara, tentara dan polisi tidak usah over, jangan berlebihan,
Jangan kalau ada logo PKI dianggap PKI. Ini kan cuma tren anak muda. Logo PKI itu termasuk sosialisasi lambang PKI. Itu dilarang, saudara, oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 66, dilarang juga oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 27 tahun 99, dilarang juga oleh TAP MPR RI nomor 1 tahun 2003, dan dilarang oleh KUHP pasal 107 A, B, C, dan D serta E, saudara. Enggak bisa. Kalau itu sudah masuk larangan, seorang Menko Polhukam tidak berhak melindungi logo Palu Arit hanya dengan alasan itu adalah tren kaula muda, saudara. Takbir, Allahu Akbar, merdeka. Baik, yang ke-15, saudara. Belum lama ini, saudara, ada usulan konyol penghapusan kolom agama dari KTP, saudara. Kalau kolom agama dihapuskan dari KTP, saudara, maka ini merupakan kesempatan bagi kalangan ateis, bagi kalangan PKI untuk tidak lagi mencantumkan agamanya, saudara. Ini berbahaya, ini merupakan indikasi kebangkitan PKI. Baik, yang ke-16, saudara. Dorongan untuk minta maaf kepada PKI. Ada apa? Saya ditanya sama wartawan, Habib Rizik, ini bagaimana sikap FPI kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI? Saya jawab, kalau presiden ngotot meminta maaf, saya usul sekalian saya Jepang itu penjara. Kan kita yang sekarang ini ada jargon revolusi mental. Kalau yang dimaksud revolusi mental adalah revolusi akhlak, revolusi moral, revolusi budi pekerti, dari tidak baik menjadi baik, tentu kami dari FPI akan sangat-sangat mendukung. Tapi kalau yang dimaksud revolusi mental adalah membebaskan jiwa dari ikatan agama, membebaskan jiwa daripada aturan hukum Tuhan, sebagaimana yang pernah disuarakan oleh Karl Marx, sebagaimana di tahun 50-an pernah dikampanyekan oleh PKI. Ini jargon PKI dulu, saudara. Nah, kalau itu yang dimaksud, kami menolak istilah revolusi mental kalau hanya memberikan kesempatan kepada PKI untuk bangkit, ya kawan. 19, saudara, saat ini di beberapa karnaval, bagaimana tokoh-tokoh PKI, saudara, seperti Aidit, seperti Nyoto, saudara, itu dibawa-bawa, diusung-usung. Bahkan dalam karnaval peringatan HUT RI di Madura, saudara, di Sumatera Barat, kemudian di Jawa Timur. Ada apa kalau ini bukan indikasi kebangkitan mereka? Dan yang ke-19, saudara, maaf, beberapa waktu yang lalu juga ada simposium di Arya Duta, saudara. Ya, tujuan pemerintah baik, dimontopori oleh pemerintah, bagus tujuannya, saudara. Tapi sayang sejuta sayang, saudara, simposium tersebut hanya menguntungkan kader bangsa Indonesia sendiri, saudara. Nah, karena itu, saudara, yang terakhir, yang ke-20, saudara. Yang terakhir, saya sedih, kecewa bercampur marah. Begitu saya saksikan di ELC, saudara, Indonesia Lawyer Club, di salah satu sebuah stasiun televisi, saudara, ada tokoh yang mengatakan korban. Kalau PKI itu korban, penjahatnya siapa? Kalau PKI korban berarti penjahatnya NU, penjahatnya Banser, penjahatnya Masumi, penjahatnya tentara, penjahatnya Polri, penjahatnya negara, saudara. Nah, maka itu, saudara, ya kalau korbannya PKI berarti penjahatnya Nahdlatul Ulama NU, berarti penjahatnya Muhammadiyah. Enaknya, saudara, umat Islam ini dianggap semua sebagai kita tidak terima. Kepada yang bersangkutan, kalau ingin simpatik kepada PKI itu urusanmu. Tapi jangan coba-coba mengatakan mereka korban. Itu akan menyinggung perasaan jutaan umat Islam di Indonesia. Baik, saudara. Saya di sini tidak mau sebentar karena waktu sudah sebentar. Implikasi saya lewatkan dulu. Paling tidak apa yang saya sampaikan barusan itu merupakan sebab kenapa FPI ikut simposium ini, saudara.
Nah, karena itu akhirnya langsung saja kepada poin terakhir, kesimpulan dari yang ingin saya sampaikan. Usulan FPI untuk simposium ini. Untuk simposium ini. Pertama, saya mendukung apa yang disampaikan oleh tadi Bapak Tri Sutrisno. Saudara, ayo kita kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang dijiwai Piagam Jakarta sebagaimana amanat dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Takbir, merdeka. Yang kedua, ini usulan boleh diterima, boleh ditolak, boleh suka, boleh tidak suka, tapi paling tidak usulan ini menggambarkan beginilah nasionalisme FPI selama ini yang dijaga. Yang kedua, tolak segala perbuatan dan pemahaman ideologi yang bertentangan dengan nilai luhur ketuhanan Yang Maha Esa sebagai jiwa daripada Pancasila. Apapun ideologi, pemahaman dan perbuatan yang bertentangan dengan nilai luhur ketuhanan Yang Maha Esa harus kita tolak, saudara. Termasuk pemahaman PKI, komunisme, ateisme, kemudian Leninisme, Marxisme, termasuk segala kemunkaran dan kemaksiatan yang bisa mengundang kemurkaan Allah sehingga bisa terjadi, yaitu malapetaka dan musibah di negeri kita. Yang ketiga, tegakkan dan laksanakan TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 99, TAP MPRI nomor 1 tahun 2003 dan KUHP pasal 107A sampai E. Karena itu kita serukan TNI dan Polri jangan pernah ragu. Anda semua punya payung hukum untuk menindak, menutup, membubarkan setiap kegiatan PKI di seluruh wilayah NKRI ini, saudara. Kemudian yang keempat, ada 5 poin, saudara. Tolak formalisasi rekonsiliasi dengan PKI. Saudara, saya punya cerita. Di tahun yang lalu, 16 Agustus tahun 2015, kami Ormas Islam itu melakukan long march yang diikuti oleh ratusan ribu umat Islam dari Senayan, Sudirman, Tamrin sampai ke Istana. Kenapa kami gelar itu parade tauhid? Kami dengar dari sumber yang sangat terpercaya bahwa Presiden saudara bermasukkan saudara item permohonan maaf kepada PKI di dalam pidato kenegaraannya. Kita melakukan demo-demo kecil dan puncaknya yaitu saudara, di situ umat Islam sepakat meminta pada PKI nama negara umat Islam, saudara, dan seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita turun ke jalan, lengserkan siapapun presiden yang membela PKI, saudara. Takbir, merdeka. Nasionalisasi rekonsiliasi dengan PKI. Karena saya berbagi cerita, sudah 2 minggu turun Polhukam dialog soal PKI. Saya tanyakan, apa betul Presiden tetap akan minta maaf kepada PKI? Beliau saat itu memberikan jaminan, Habib, Presiden tidak akan minta maaf kepada PKI. Kalau sampai saya menyetujui itu, beliau tunjuk pengawalnya di sebelah Kopassus. Ini anak buah saya Kopassus akan tembak kepala saya. Nah, terus saya tanya lagi, saudara, kepada beliau, baik, tapi saya dengar Anda dapat tugas khusus dari Presiden untuk mencari formulasi rekonsiliasi nasional berkaitan dengan PKI. Nah, beliau jawab betul. Jadi beliau tidak menafi, saudara, betul. Saya dapat tugas bagaimana mencari formulasi rekonsiliasi kita dengan PKI. Baik, saya tanya, itu maksud rekonsiliasi itu apa, Pak? Tujuannya apa? Apa tujuannya? Oh, dikatakan supaya tidak ada dendam di antara kita, supaya kita hidup damai. Oh, kita tolak, saudara. Tidak perlu rekonsiliasi yang formal. Sebab, saudara, rekonsiliasi secara alami telah berjalan di tengah masyarakat antara PKI dengan bangsa Indonesia, saudara. Artinya hari ini seluruh kader-kader PKI, keturunan PKI sudah mendapatkan hak sosialnya, hak sipilnya, hak budayanya, hak politiknya, hak ekonominya. Mereka minta apa lagi? Mereka jadi pejabat bisa, jadi pengusaha bisa.
Mereka udah nggak diganggu oleh umat Islam, saudara. Itu rekonsiliasi alami, saudara. Tinggal kita minta kepada keturunan PKI tersebut, silakan kalian berkarya, silakan kalian ini berkarir, silakan kalian berjuang untuk bangsa ini. Tapi satu syarat, kami tidak akan ganggu kalian jadi pejabat, jadi bisnismen, jadi pengusaha. Tidak. Jangan lagi bangkitkan ideologi komunis, jangan lagi bangkitkan partai komunis di Indonesia. Nah, tapi sekarang mereka minta lebih. Mereka minta partai komunis dipulihkan kembali dan lebih kurang ajarnya lagi, saudara. Mereka minta negara minta maaf kepada mereka. Ini rekonsiliasi macam apa? Maka itu rekonsiliasi yang diformalisasi oleh pemerintah, saya khawatir ini akan membuka luka lama sejarah. Dan ini bisa membuka fitnah yang sangat berbahaya, saudara. Makanya tepat yang dikatakan oleh Kiai Haji Salahuddin Wahid, cucu daripada saudara pendiri Nahdlatul Ulama beberapa waktu yang lalu, kalau presiden pemerintah ini sampai minta maaf kepada PKI, akan melukai seluruh perasaan daripada warga NU. Dan saudara, lebih telak lagi yang disampaikan oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden, yaitu Kiai Haji Hasim Muzadi. Beliau sampaikan langsung kepada Bapak Presiden, kalau Bapak minta maaf kepada PKI, bukan hanya NU yang terlukai, seluruh umat Islam bangsa ini akan terlukai. Ini bahaya, ini negeri udah damai, udah tenang. Kita nggak ribut-ribut lagi soal PKI, saudara. Kenapa mau dikorek-korek lagi luka lama, saudara? Nah, karena itu, saudara, kalau ada usulan bongkar itu kuburan massal yang isinya PKI, apa seluruh kuburan mau dibongkar? Kuburan kiai-kiai, santri-santri, saudara, umat Islam yang mereka sembelih, apa semua mau dibongkar? Apa semua juga mau dibangkitkan kembali, yaitu luka lama yang sudah ada? Ini pertimbangan tidak rasional, saudara. Karena itu kami dari FPI menolak formalisasi rekonsiliasi dengan alasan apapun, saudara. Tapi kami menerima kader-kader keturunan PKI saat ini dikembalikan hak sosialnya, hak ekonominya, hak politiknya, saudara. Kita terima, mereka bangsa kita, mereka saudara kita. Silakan hidup bersaudara berdampingan dengan kita, dan mereka harus tunduk kepada Pancasila. Jangan lagi menghidupkan daripada komunisme. Sebagai penutup yang kelima, saudara, saya ajak semua yang ada di sini untuk menyerukan jihad konstitusional secara nasional melawan semua gerakan komunis dan neolib untuk selamatkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Takbir, Allahu Akbar, merdeka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadiani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.